Jenderal berkata kepada pasukannya. Pasukan, ayo kita kembali. Pertempuran kita cukup untuk hari ini. Pasukan berkata tapi jenderal kita belum kalah. Kita masih sanggup bertempur. Jenderal berkata kepada pasukannya. Bodoh kalian. Kita sudah kalah hari ini. Pertempuran kita masih panjang. Masih ada hari berikutnya. Istirahatlah kalian. Besok kita akan balas 10 kali lipat. Keesokan harinya, prajurit berkata, lapor jenderal, kita sudah siap dengan pasukan prajurit total 80.000. Dan 10 komandan elit. Jenderal berkata ayo kita berangkat ke garis depan, jangan sampai kita kalah lagi. Kita harus balas yang kemarin. Jenderal berkata lagi, tapi kalian masih lemah, biar aku saja sendiri sudah cukup untuk membereskan mereka semua. Aku akan menggunakan sekil terkuat, dengan begitu mereka akan rata dengan tanah. Prajurit berkata kepada jenderal, tapi jenderal, Anda akan pingsan setelah itu, dan kita akan repot nanti. Jenderal berkata, tidak apa-apa, toh kalian bisa membawaku kembali ke markas. Prajurit berkata, baik jenderal jika itu yang Anda mau, lakukanlah sesuka hati. Lalu jenderal pun berangkat ke medan perang sendirian, dan prajurit berjaga di markas, mengobati yang luka. Dan sang jenderal pun tiba di tengah-tengah markas musuh. Musuh sudah siap menyambut sang jenderal. Sang jenderal langsung tanpa banyak bacot, langsung mengumpulkan energi tingkat surgawi dan akan mengeluarkan jurusnya dengan kekuatan yang bisa membelah benua. Ternyata pasukan musuh sudah mempersiapkan pelindung di tingkat 8 ilahi. Sang jenderal langsung keringat dingin mengetahui ada pendekar hebat yang bersama mereka. Sang jenderal berkata dalam hatinya, apa-apaan ini, kekuatan tidak waras seperti itu. Dan jenderal berkata, baiklah jika itu yang kalian inginkan, aku akan meratakan semuanya hingga menjadi abu. Bersiaplah dan terimalah jurus surgawi yang aku keluarkan. Terimalah ini jurus Dewa Langit membelah benua tingkat 10. Setelah jenderal mengeluarkan jurus itu tiba-tiba ada sosok yang sangat besar di langit, hingga menutupi satu kerajaan. Sosok itu seperti raksasa memakai senjata dewa tingkat 10. Musuh pun berkeringat setelah melihat sosok itu, dan salah satu pendekar terkuat mereka berkata, tenang saja kalian, yang di bawah sosok itu hanya mainan kecil, aku bisa menghadapinya dengan mudah. Pendekar itu bernama Bangki. Lalu para pasukan musuh berterima kasih dan mengharapkan bantuannya. Dan ke-501 semangati oleh pasukan yang berjumlah 300.000. Dan sosok yang di atas langsung saja melemparkan senjatanya ke pasukan musuh. Dan pendekar Bangki pun berkata, majulah jika kau bisa menembus penghalang yang aku buat. Akhirnya kedua energi pun bertabrakan, menghasilkan gelombang yang sangat hebat sampai membuat pasukan musuh lenyap seketika dan hanya tersisa pendekar dan jenderal musuh saja. Jenderal kita yang bernama Panggi, oh iya saya lupa mengasih tahu nama jenderal kita. Lanjut ceritanya, Jenderal Panggi pun sudah hampir pingsan karena energinya sudah dikeluarkan semua, tapi musuh masih ada yang tersisa. Musuh pun berkata, Jenderal Panggi apakah masih ada yang kamu sembunyikan lagi? Ayo keluarkan semua. Meski pasukan kita sudah rata tapi masih ada kita. Cuma 300.000 pasukan itu bukan masalah, mereka hanyalah sampah yang tak berguna. Kita ada 10 kamu cuma 1. Jenderal Bangki berkata lagi sudah waktunya kamu ke alam kematian, terimalah kematianmu.